Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina, NIM 19104168887, kelas A2 pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari bab 3 mengenai keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik dan dapat menjadi kekuatan sepanjang ada pengelolaan yang menyebabkan organisasi menjadi efektif mencapai tujuannya. Sebaliknya, diversitas yang tidak dikelola akan memunculkan konflik antara kelompok di dalam organisasi dan pada gilirannya menjadi kontraproduktif karena tujuan-tujuan organisasi terhambat dalam pencapaiannya. Karakteristik ini berpengaruh terhadap nilai-nilai dan persepsi individu pada diri sendiri dan orang lain, seperti gender, ras, kemampuan, pengalaman kerja, dan asal daerah. Pada dasarnya, keragaman dapat membawa keuntungan bagi perusahaan tersebut, terutama saat melayani pelanggan yang juga beragam dan berasal dari segala daerah, sehingga dalam menyusun strategi bisnis akan lebih mudah dilakukan. Yang kedua, pengertian keberagaman dalam organisasi. Keberagaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategi dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keberagaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keberagaman, penting untuk dipahami bahwa keberagaman secara langsung mempengaruhi tempat kerja dan dengan signifikasi yang semakin meningkat. Istilah keberagaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Karakteristik ini juga dapat mencakup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecahan masalah. Karena organisasi dipenuhi dengan orang-orang, perbedaan yang dibawa oleh setiap orang unik ke perusahaan secara langsung mempengaruhi apa yang terjadi di dalam perusahaan. Banyak aspek perusahaan, dari produksi, pemasaran, hingga budaya perusahaan dipengaruhi tidak hanya oleh keragaman, tetapi juga bagaimana keragaman dipandang di seluruh perusahaan. Bagi mereka yang berada di luar perusahaan,
Perusahaan itu mungkin tampak seperti terdiri dari banyak jenis orang. Namun, jika perbedaan tersebut menciptakan perselisihan dan perputaran yang sering, maka perusahaan tersebut tidak menggunakan keragamannya untuk memanfaatkan bisnis demi keuntungannya. Menurut Abdi, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan, dan kemampuan fisik dan mental. Yang kedua, bagaimana individu mempersiapkan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga, dan teman-teman mereka, dan pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal mempengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di bagian lokasi global atau mitra atau para pemasoknya. Perlu juga diingat, meski suatu organisasi bukan organisasi global, kemungkinan besar memiliki karyawan dari seluruh dunia yang bekerja di organisasi tersebut dengan membawa berbagai latar belakang yang berbeda ke tempat kerja. Keragaman di tempat kerja memungkinkan untuk yang pertama, memperkerjakan dan mempertahankan bakat terbaik. Yang kedua, perspektif atau pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan. Dan yang keempat, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, vendor, mitra, dan pemasok. Selanjutnya yang ketiga, jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Reiner tahun 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan beberapa individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Yang ketiga, kesehatan mental. Yang keempat, keanekaragaman syaraf. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Yang kedelapan, letak geografis. Yang kesembilan, bahasa, linguistik, dan aksen. Yang kesepuluh, etnis. 11, ras. 12, status kewarganegaraan. 13, usia. 14, keluarga dan asuhan. 15, ideologi. 16, moral. 17, peran sosial. 18, identitas gender. 19, ekspresi gender. 20, seks. 21, orientasi seksual. 22, pendidikan. 23, pendapatan. 24, status sosial. 25, pengalaman hidup. 26, hak istimewa. 27, status pernikahan. 28, status orang tua. 29, pengalaman militer. 30, latar belakang. 31, keyakinan politik. 32, keyakinan agama dan spiritual. 33, pengalaman. Dan yang terakhir, 34, keterampilan. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dengan manajer di tempat-tempat kerja, tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting.
Mengelola keberagaman berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan kerja yang adil, di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Hal ini menjadi suatu strategi bisnis pragmatis di mana berfokus untuk memaksimalkan produktivitas, kreativitas, dan komitmen tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok konsumen yang beragam. Mengelola keberagaman di tempat kerja menghadirkan serangkaian tantangan unik bagi para pengelola profesional untuk mendorong lingkungan yang lebih heterogen dengan mempromosikan budaya toleransi, komunikasi terbuka, dan menciptakan strategi manajemen konflik yang mengatasi masalah yang mungkin timbul. Menurut Dison tahun 2020, agar kepemimpinan dapat secara efektif mengelola keragaman di tempat kerja, perlu dipahami latar belakang dan bagaimana perilaku dan keyakinan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam lingkungan yang beragam. Kiat untuk mengelola keberagaman organisasi. Yang pertama, prioritaskan komunikasi. Yang kedua, perlakukan setiap karyawan sebagai individu. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja. Yang keempat, dasarkan standar pada kriteria objektif. Yang kelima, bersikaplah terbuka. Yang keenam, bekerjakan yang paling memenuhi. Yang ketujuh, jika organisasi dapat menerobos bias dan mempekerjakan orang yang paling memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan, kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat, tempat kerja yang bagus, beragam harus mendapatkan hasil yang wajar. Yang kelima, manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dalam semua latar belakang. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menghargai perbedaan orang lain adalah hal yang pada akhirnya menyatukan kita semua dan dapat menjadi rahasia menuju organisasi yang sukses dan berkembang, serta budaya kerja yang adil. Karena dunia saat ini semakin mengglobal dan saling berhubungan, tempat kerja harus memanfaatkan beragam keterampilan yang dapat dibawa oleh individu dari latar belakang dan bahasa yang berbeda. Menurut Favan tahun 2020 dan Parmilo tahun 2020 berbagi manfaat keragaman dalam organisasi meliputi yang pertama, perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Yang kedua, sudut pandang unik. Yang ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Yang keempat, solusi. Yang kelima, berbagai solusi. Yang keenam, keuntungan meningkat. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedelapan, tingkatkan moral. Yang kesembilan, nilai merek. Yang kesepuluh, menarik bakat baru. Yang kesebelas, hapus. Dan yang kedua-belas, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yang keenam, tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi,
Keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini telah menjadi metode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diakulturasikan. Namun demikian bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi norma dalam organisasi. Sebaliknya ada banyak hambatan terhadap keberagaman. Keberagaman dalam organisasi juga mempunyai tantangan tersendiri. Menurut Sadok tahun 2010, memanfaatkan sepenuhnya manfaat keberagaman di tempat kerja bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah yang pertama, komunikasi, yang kedua, resistensi terhadap perubahan, yang ketiga, penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja, yang keempat, pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil, yang kelima, kesulitan dalam mengidentifikasi keragaman, yang keenam, bias kognitif dan stereotipe, dan yang ketujuh, homofilia. Selanjutnya yang ketujuh, strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Menurut Rodrigo tahun 2020, dalam menghadapi keragaman karyawan dalam perusahaan diperlukan strategi khusus sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Berikut beberapa strategi untuk mengelola keragaman. Yang pertama, libatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Yang kedua, keragaman memiliki banyak dimensi, termasuk kemampuan fisik. Yang ketiga, identifikasi keragaman yang ada, seperti usia, etnis, agama, dan senioritas. Yang keempat, fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. Yang kelima, sistem rekrutmen terbuka. Yang keenam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Mengelola rekrutmen keragaman dalam rekrutmen berkembang pesat dalam bidang sumber daya manusia. Organisasi akan menemukan berbagai bahan referensi, kursus, dan ahli untuk membantu Anda di bidang ini. Yang ketujuh, pelajari karakteristik masing-masing. Yang kedelapan, bangun komunikasi internal dengan baik. Dan yang terakhir, yang kesembilan, melakukan pelatihan. Keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu, perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari perbedaan tersebut. Menurut Gaudino dan Hun tahun 2016, bahwa topik keragaman organisasi saat ini mendapatkan perhatian secara luas, sebagian besar berkat semakin banyaknya studi penelitian yang mengungkapkan manfaatnya bagi bisnis, memperoleh akses yang lebih luas, meningkatkan kepuasan karyawan, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan profitabilitas. Pengelolaan antusiasme yang meningkat telah menciptakan industri perusahaan yang berkembang yang menjanjikan untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan keragaman melalui berbagai inisiatif taktis. Banyak dari perusahaan ini berfokus pada fungsi bisnis tertentu seperti perekrutan
atau retensi. Sementara yang lain berfokus pada perilaku karyawan, misalnya mengidentifikasi dan menghilangkan bias yang tidak disadari di seluruh organisasi. Namun yang lain berfokus pada budaya, baik sebagai instrumen potensial perubahan. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan ini merancang dan melakukan inisiatif mereka melalui kombinasi pengalaman sebelumnya, data historis, keahlian domain, dan intuisi. Keberagaman merupakan suatu objek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingat dan lebih baik lagi jika melalui kebijakan perusahaan bahwa keberagaman bukan merupakan kelemahan tetapi kekuatan. Hal ini bukanlah slogan banyak organisasi-organisasi internasional yang telah dengan sukses menunjukkan fakta ini. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.